Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham di sini sebagai moderator divisi tafsir. Sebelum saya lanjutkan, saya meminta izin untuk membacakan kurikulum vitae pemateri kita pada kali ini, yaitu atas nama Bapak Nasyif Ubadah LC, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, tanggal 9 bulan 8 tahun 1986, berprofesi sebagai guru. Kemudian alamatnya yaitu Ponpes Al-Muntaha, Sidoarjo, Cebongan, Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah. Pernah mengikuti organisasi sebagai Ketua RMI PCNU Salatiga, Wakil Ketua MWC NU Argomulyo, Pengurus LD PWNU Jawa Tengah. Sudah melalui pendidikan dari Ponpes Al-Muayyad Kota Solo, MAN PK Solo, dan S1 Universitas Al-Azhar Kairo. Itu kurikulum vitae pemateri kita kali ini. Kemudian yaitu tafsir merupakan salah satu dari 5 divisi JGH Al-Furqon, selain rebana, kaligrafi, tahfidz, dan qira'. Divisi tafsir lahir untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang ingin menambah dan memperdalam keilmuannya tentang tafsir yang berada di luar kelas kampus di lingkungan Institut IAIN Salatiga. Untuk lebih detailnya, langsung saja apa dan bagaimana itu divisi tafsir, saya limpahkan seluruh waktu kepada pemateri kita kali ini, kepada Bapak Nasyif. Waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh sahabat Ilham, pengurus JGH Al-Furqon IAIN Salatiga. Hadirin rahimakumullah, tafsir adalah salah satu divisi di JGH IAIN, JGH Al-Furqon IAIN Salatiga, yang istilahnya memiliki corak ilmiah. Ada corak seni semacam rebana, tarik suara, sholawatan, ataupun juga tilawah. Salah satu divisi yang bercorak ilmiah adalah tafsir. Dan ini istilahnya memiliki ilmu yang sudah terkonstruk. Maka mahasiswa-mahasiswa di IAIN Salatiga, terkhusus jurusan IAT, mungkin sudah tidak asing dengan mata kuliah tafsir. Begitu juga setidaknya bagi yang pernah mengenyam di pondok pesantren ataupun juga di madrasah aliyah, tentunya sudah pernah belajar tentang tafsir. Nah, di sini kita akan belajar tentang madkhal. Madkhal itu hanya pengantar. Tentunya saya bisa memberikan pengantar untuk mempelajari tafsir. Tafsir itu sangat indah. Al-Quran yang kita pelajari tidak akan pernah kita mencapai makna yang terdalam, mencapai tujuan atau maksud dari makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran kecuali dengan tafsir. Kalau hanya mengandalkan secara terjemah harfiah saja, itu harus dihindari, terutama oleh mahasiswa-mahasiswa muslim. Kita yang belajar di Institut Agama Islam, saya sekali
mengatakan jangan sekali-kali belajar pemahaman tentang Al-Quran hanya dari terjemahannya saja. Maksudnya bukan ayat tersebut, tetapi adalah hasil dari terjemahannya tersebut, itulah yang harusnya direvisi. Studi sudah banyak, terakhir di Kementerian Agama pusat itu bahkan akan menerbitkan terjemahan yang baru dari terjemahan Al-Quran. Contoh misalkan surat Al-Baqarah ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Makna dari dzalikal kitabu, walaupun dzalika itu maknanya adalah itu yang menunjukkan lil ba'id, ya, tetapi tidak boleh lalu diterjemahkan dan dimaknai dengan itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh, bahkan pemaknaan seperti ini dilarang. Ya. Lalu ada hadis Nabi Muhammad, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu yadihi, dan yang akhirnya adalah pada penggalan hadis dzalika adhaful iman, yang dimaknai tidak boleh dengan makna itulah selemah-lemah iman. Ya, maka dalam pelajaran balaghah atau sastra Arab, kita mengenal dzalika itu memiliki dua makna. Ya, umumnya adalah lil ba'id, untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Maka diterjemahkan dengan itu, dimaknai dengan lafal itu. Akan tetapi yang dimaksudkan bila Al-Quran atau dzalika adhaful iman dimaknai dengan hal lil ba'id, itu menunjukkan hal tersebut sangat jauh dari kita. Maka dimaknai dengan inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bukankah ini maknanya sangat jauh dari makna dzalika? Ini dalam bahasa Arab memakai kata hada atau hadi, sim isyarahnya. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Maka orang yang mempelajari makna Al-Quran, saya katakan jangan langsung mempelajari di terjemahnya, tapi pelajarilah tafsir. Ini bisa kita dapatkan di mana? Di tafsir. Karena sastra Arab balaghah itu termasuk salah satu ilmu yang harus dipelajari bagi mufassir. Dan kita membaca produk-produk tafsir dari para mufassir tersebut. Inilah urgensi studi tafsir. Agar tidak ada apa? Agar tidak ada kesalahpahaman dalam memaknai Al-Quran. Itu yang pertama. Sedangkan metode memahami Al-Quran itu tidak hanya tafsir dan terjemah. Masih ada yang lain, yaitu tadabbur, masih ada takwil. Jadi ada 4. Pertama terjemah. Terjemah itu harfiah saja. Dia hanya memindahkan atau mengalih bahasakan dari bahasa Arab, dialih bahasakan menuju bahasa Indonesia, menuju bahasa Jawa, menuju bahasa-bahasa yang lain. Itu adalah tarjamah. Yang kedua tadabbur. Itu adalah pendalaman makna yang tersirat dari ayat. Ini semacam perenungan, tadabbur, mentadaburi ayat-ayat. Ya. Dan kadang tadabbur itu tidak hanya pada ayat-ayat teks belaka, tetapi juga ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Sedangkan yang ketiga adalah takwil. Takwil itu memindahkan, ya, pemahaman makna diarahkan kepada makna yang lain. Takwil ini juga dibutuhkan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, dan terutama para ulama Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah Jamaah tersebut itu menakwilkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana kekuasaan Allah. Ada ayat-ayat yang bila diterjemahkan secara bahasa itu sangat berbahaya, karena akidahnya itu akan berimplikasi pada akidah
dan akhirnya ditakwilkan. Lafal ini ditakwilkan, diberikan makna yang kedua. Nah, yang keempat itu adalah tafsir. Ya, tafsir secara bahasa itu adalah dari kata fassara yufassiru tafsiron. Artinya adalah membuka. Ya. Kalau ulama Imam Zarkashi mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menerangkan makna Al-Quran, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya dengan menjelaskan makna-makna dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan kata lain, tafsir itu adalah pemahaman ayat-ayat secara komprehensif dengan metode terukur dan disepakati oleh para ulama, yaitu ulama ahli tafsir, tanpa meninggalkan makna asli, tapi dengan ilmu-ilmu, dengan bekal-bekal ilmu yang saling berkaitan. Maka yang namanya tafsir itu menjadi pintu bagi seorang mufasir, bagi seorang ulama, bagi seorang mujahid untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Bukankah ayat Al-Quran itu, Al-Quran menjadi urutan pertama dalam istinbat hukum, dalam pengambilan hukum Islam? Ya. Al-Quran, kedua adalah sunnah atau hadis, tiga ijma, keempat qiyas. Berarti untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut, seorang harus mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Dan hal ini tidak mudah. Untuk menjadi syarat mufasir, dalam kitab Al-Itqan ada sekitar 30-an lebih ilmu yang harus dikuasai. Secara garis besar misalkan, harus mengetahui kaidah bahasa Arab, lalu mengetahui sastra Arab. Ini berarti semua tentang ilmu qawaid ya, ilmu alat semacam nahwu, shorof, i'lal, balaghah, batik, ma'ani, bayan itu sudah dipelajari semua, sudah dikuasai semua. Lalu juga kita harus mengetahui sejarahnya, mengetahui tentang asbab nuzul wahyu, mengetahui ilmu munasabah, keterkaitan antar ayat atau antar surat, lalu menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu usul fikih, menguasai hadis, ilmu hadis dan lain sebagainya, sehingga segala ilmu yang ada di dalam disiplin-disiplin ilmu Islam ini dikuasai. Dengan seperti itulah bisa mengambil makna melalui tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan hal itu sulit. Tetapi alhamdulillah sudah banyak koleksi produk tafsir dari berbagai macam ulama dengan berbagai macam corak dan juga metode, di mana kita bisa mempelajari dari sana. Itu menjadi pintu masuk bagi kita untuk mempelajari tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran. Corak tafsir secara umum ada dua. Ada bil ma'thur, ada bil ra'yi. Bil ma'thur itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran ditafsirkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis. Misalkan contohnya adalah dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu disebut juga tafsir birriwayah. Disebut tafsir birriwayah karena isinya adalah ayat-ayat suci Al-Quran lalu akan ditafsiri dengan ayat suci Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua adalah corak tafsir birra'yi. Ra'yun itu artinya dengan pendapat, dengan ijtihadnya para mufassir sendiri, dan ini jumlahnya sangat banyak ya. Ada tafsir Mafatihul Ghaibi, tafsir Jalalan, tafsir Maraghi, itu juga termasuk corak tafsirnya adalah tafsir birra'yi. Lalu dengan pendekatan tafsir, ini sebagaimana kita pelajari di IAT ya. Pendekatan tafsir ada 4. Ada tafsir fikhi, tafsir ilmi, tafsir adabi, tafsir isyari. Ini pendekatannya ya.
Kalau misalkan fikih prioritasnya pada ayat-ayat fikih, ayat-ayat hukum. Contohnya ada tafsir ayat ahkam, ada tafsir Al-Qurtubi. Ini adalah tentang pada tafsir-tafsir ayat-ayat hukum. Yang kedua adalah tafsir ilmi, yaitu pada sains. Ini contohnya adalah tafsir milik Imam Ar-Razi. Lalu tafsir adabi. Tafsir adabi itu prioritasnya penekanannya atau pendekatannya pada sastra atau adab. Contohnya adalah yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, beliau itu adalah seorang sastrawan ya, dulu di Mesir, dan akhirnya karena menurut hukum sana beliau itu termasuk salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, dijebloskan ke penjara, dan di dalam penjara beliau menuliskan ini tafsirnya beliau sendiri. Tapi beliau sebagai seorang sastrawan, maka pendekatannya dalam menafsiri Al-Quran itu adalah tafsir adabi. Yang terakhir adalah tafsir isyari atau sufistik, ya ini dengan dorongan tasawuf. Ada contohnya seperti tafsir Mafatihul Ghaib, ini dengan pendekatan tasawuf. Nah, misalkan metode penulisan tafsir tadi sudah ada corak, sekarang metode penulisannya ada 4 juga. Ada tahlili, ijmali, maudhu'i, dan muqarrin. Tahlili pertama adalah terperinci, yaitu seluruh ayat-ayatnya itu ditafsiri dan cara mendalam. Contohnya banyak sekali, seperti tafsir Al-Misbah milik Profesor Quraish Shihab, terus juga tafsir Al-Wasit milik Al-Maghfurlah Syekh Tontowi. Syekh Tontowi itu ada Syekhul Akhzar yang sudah wafat. Lalu ada yang kedua tafsir ijmali, global. Kalau secara global ini hanya menjelaskan ayat-ayat yang sulit saja. Maka kadang 5 ayat baru ada tafsirannya, disebutkan 6 ayat baru ada tafsirannya. Contoh yang bisa kita lihat adalah Sofatut Tafasir, sekarang oleh Imam Ali As-Sobuni. Lalu misalkan tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain hanya menafsirkan ayat-ayat yang menurut mufassirnya yang perlu ditafsirkan saja. Kalau tidak ada, kadang 1 ayat tidak ada tafsirannya. Yang maudhu'i ini paling banyak ya, terutama kadang di tesis, disertasi kadang nulisnya pakai tafsir maudhu'i. Ini tematik, 1 tema, lalu dicarikan istilahnya dalil-dalilnya, ayat-ayat yang berkaitan, lalu akhirnya ditafsirkan. Tafsir maudhu'i itu jumlahnya sangat banyak, terutama oleh mahasiswa-mahasiswa yang menempuh studi di perguruan tinggi, itu paling banyak menuliskan dalam tafsir maudhu'i ini. Yang terakhir adalah muqarrin. Muqarrin itu artinya adalah perbandingan antara 2 macam tafsir. Misalkan pengen mengetahui tafsiran tentang toharoh, tafsiran tentang toharoh pada 2 tafsir yang berbeda. Misalkan dari tafsir Ar-Razi dengan tafsir Al-Jalalain, atau katakanlah tafsir Ar-Razi dengan tafsir Marroh Labid. Itu hanya dalam 1 tema saja, tapi perbandingan. Lalu akhirnya akan mendapatkan kesimpulan, ada titik temunya, ada titik bedanya. Ini studi-studi ini juga akhir-akhir ini di perguruan tinggi itu juga banyak dilakukan, terutama untuk tugas akhir kelulusan, semacam tesis, disertasi. Nah, pemirsa hadirin rahimakumullah, apakah ulama Indonesia memiliki tafsir? Banyak sekali. Dengan adanya ulama-ulama tersebut ya, yang terutama mengajar, yang menjadi dosen di perguruan-perguruan tinggi, akhirnya produk-produk tafsir ini semakin beragam. Untuk menyebut tafsir tertua yang ditulis oleh ulama Indonesia,
Kalau tafsir utuh secara 30 juz dan berbahasa Arab itu yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya, tahun 1800 berapa, sebelum tahun 1900-an. Nah, beliau menuliskan tafsir Marroh Labid. Pada waktu itu beliau kapasitasnya adalah sebagai imam di Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu banyak. Salah satunya adalah beliau. Pada waktu itu Arab Saudi atau provinsi Hijaz pada waktu itu, provinsi Hijaz diantaranya adalah termasuk kota Mekah Madinah, masih di bawah gubernuran dari Utsmani yang dipimpin oleh Syarif Hussein, Amir atau Syarif Hussein. Lah, beliau akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani bersama dengan ulama Indonesia lainnya diangkat menjadi Imam Masjidil Haram. Catat, yang hampir sezaman dengan beliau itu ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lebih muda. Yang seusia dengannya atau yang lebih sepuh adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Pacitan. Lalu ada lagi yang dari Kalimantan, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ini yang menjadi tokoh-tokoh utama. Dan pada waktu itu Al-Azhar yang sekarang menjadi kiblat keilmuan Islam dulu belum menjadi pusat keilmuan. Zaman dahulu itu masih berada di Makkah. Dan salah satu ulama yang katanya pada era kejumudan, era jumud tetapi bisa menghasilkan tafsir utuh, ya baru Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Yang beliau beri judul Tafsir Al-Munir atau Tafsir Marroh Labid. Yaitu 2 jilid ya. 2 jilid 30 juz komplit berbahasa Arab. Kalau setelahnya lalu banyak sekali, misalkan yang berbahasa Indonesia seperti Buya Hamka menuliskan Tafsir Al-Azhar. Yang terbaru adalah Profesor Quraish Shihab yang menuliskan Tafsir Al-Misbah. Ada juga yang kumpulan berupa gabungan dari beberapa penulis lalu menuliskan produk tafsir seperti halnya yang dilakukan oleh UII, Universitas Islam Indonesia. Dia memiliki karya tafsir. Yang paling banyak itu karena dibuat sebagai studi itu adalah tafsir maudhu'i, ya tafsir tentang tema-tema tertentu. Dan itu jumlahnya menjadi sangat banyak. Hadirin hadirat rahimakumullah, yaitu adalah pengantar tentang tafsir. Sekarang bagaimanakah kita mempelajari tafsir bila mana kita tidak bisa belajar, tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa memaknai dari karya-karya yang berbahasa Arab tersebut. Pertama, saya tetap kedepankan jangan sekali-kali baca terjemahnya kalau mau belajar isi Al-Quran. Kalau misalkan tidak bisa bahasa Arab Pak, ya akhirnya kita baca yang berbahasa Indonesia, tafsirnya atau ya semacam tafsir Al-Misbah. Kalau itu terlalu tebal ya tafsirnya Al-Azhar milik Buya Hamka. Saya pikir tafsir-tafsir tersebut bisa mewakili untuk kita memahami dari ayat-ayat suci Al-Quran. Saya kira seperti itu untuk pengantar tafsir. Ya tetap bersemangat karena ini adalah ilmiah dan saya yakin yang namanya ilmiah itu pasti ada perkembangannya terus menerus dan tidak akan habis bila dibicarakan. Ya, kurang lebih sekian, waktu saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bapak materinya. Dengan demikian materi dari beliau Gus Nasif, semoga materi yang telah disampaikan menjadi ladang ilmu dan semangat kita untuk mendalami ilmu tafsir yang sangat luas ini. Sebelum pemaparan materi kali ini kita tutup, mungkin dari Bapak Nasif ada sedikit closing statement untuk teman-teman mahasiswa biar lebih semangat untuk mendalami ilmu tafsir untuk kedepannya, Pak. Monggo. Terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Bahwasanya mempelajari tafsir itu menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat mulia.
yang kita tafsirkan, mohon maaf, atau yang kita baca adalah makna dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu kan kalamullah, berarti kita mempelajari makna dari kalamullah, dan itu sangat mulia sekali. Dan tidak hanya semua orang lalu bisa memahami, kan tidak. Nyatanya di antara golongan sahabat tabi'in juga tidak banyak, tetapi ilmu ini dimiliki yang betul-betul dipelajari ya, dengan orang yang memiliki disiplin ilmu, menguasai beberapa disiplin ilmu yang sangat banyak tersebut. Ini yang menjadi dorongan, saya mendorong bagi teman-teman mahasiswa semua untuk senantiasa mempelajari tafsir. Mohon maaf kalau dikata ada sebuah statement dulu yang namanya dalil, baik ayat ataupun hadis itu bisa ditarik. Ya, tergantung kepentingan orang yang menafsirkan. Itu betul juga. Maka biar kita tahu bahwa kita itu ditarik ke arah mana, ya pelajarilah tafsir. Kita harus belajar tafsir. Dengan seperti itu, maka kita akan mengetahui. Tadi sudah ada coraknya, pendekatannya, gitu kan. Nah, kalau pendekatan sastra itu rata-rata memang menggugah emosi dari pembacanya. Jadi kita akan merasa tertarik, ya kita akan lebih perhatian, lalu kita akan mengikuti apa yang ada di dalam hasil tafsirannya tersebut. Saya kira seperti itu. Maka mahasiswa muslim ya tidak hanya dari jurusan IAT saja atau mahasiswa Institut Agama Islam saja, mahasiswa yang Islam, Anda harus mempelajari tafsir, karena disitulah ya ilmiahnya, sisi ilmiahnya dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan saya mendorong bagi teman-teman yang mengikuti JKH ini, yang bagi seni, kalau kadang-kala ada orang yang tidak bakat dalam seni ya, misalkan seni suara, seni musik, jadi tilawahnya, rebananya kadang sulit ya, Anda ikutilah kajian-kajian tafsir ini. Ya setidaknya membuka cakrawala pemikiran kita, dan istilahnya kalau di Jiga berarti tidak perlu kuliah lama-lama bersemester-semester gitu kan ya. Setiap begitu ada pertemuan, insya Allah itu juga bisalah menunjang. Amin. Tidak menggantikan kuliah, tapi sangat menunjang bagi studi kita. Nah, sekian dari saya. Bila mana ada kata yang salah, banyak kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak Nasif untuk closing statement-nya. Untuk para pendengar setia, untuk selanjutnya, jika ingin bertanya tentang definisi tafsir, silahkan komen di kolom komentar kami. Nanti akan kami sharing-sharing pertanyaan-pertanyaan yang telah ada di kolom komentar, dan jawaban akan kita share ketika acara puncak PAB JG Al-Furqon. Mungkin cukup itu dari materi definisi tafsir kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, itu murni dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.